Cipayung ini kan tadi saya sampaikan bahwa kelompok kritis yang lahir dari exercise intelektual. Tidak ujuk-ujuk sikap dalam pengambilan keputusan Cipayung itu. Mulai dari Republik ini berdiri, Angkatan 66, Angkatan 74, Malari, 78, NKK, BKK, Reformasi 98, dan hari ini momentum modern dalam proses Pilpres itu semua melakukan kajian yang mendalam terhadap sikap di zamannya. Jadi kalau misalnya 98 kelompok Cipayung menjadi bagian dari proses arus reformasi yang katakanlah menginterupsi dan mengangkat kepemimpinan Orde Baru, di mana mungkin orang membaca Prabowo bagian dari salah satu di dalamnya. Itu momentum sejarah di zaman itu. Tetapi dalam proses perjalanan sejarah ini 25 tahun berikutnya situasinya sangat berbeda. Orang bisa berubah dari proses perjalanan masa sejarahnya. Nah, kalau kita melihat Pak Prabowo detik ini salah satu pemimpin dan tokoh terbaik yang dimiliki Republik ini. Itu sudah teruji. Di dalam kepemimpinan beliau bersama Pak Jokowi, segala sesuatu sudah diberikan oleh beliau. Dan Jokowi itu bukan tokoh yang bodoh. Beliau menilai, memproses, melihat, dan menguji perjalanan Pak Prabowo bersama beliau. Sehingga kalau sekarang Pak Jokowi ada menyatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah salah satu pimpinan yang harus didukung, maka kajian yang dilakukan oleh kelompok Cipayung juga sama persis. Kita membutuhkan pemimpin zaman modern yang punya kemampuan eksekusi yang baik, pengalaman yang sangat lengkap, kemudian ditopang oleh satu proses perjalanan transformasi kepemimpinan yang akan diberikan kepada seorang Gibran melalui duel senior dan junior yang kalau dikombinasi ini menjadi tantangan dan jawaban masa kini. Kenapa kami ada di sini? Iya, terima kasih. Saya satu menanggapi yang pertama ya. Jadi melihat Pak Prabowo itu harus bingkai yang lengkap. Bingkai yang lengkap itu menjadi dari sketsa Indonesia ke depan seperti apa. Sketsa yang kita akan lukis bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah menang sekali putaran ini, adalah sketsa yang continuity tetapi transformasi. Jadi continuity terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan transformasi yang akan dilakukan untuk percepatan agar Indonesia menjadi negara maju menuju sebagai negara Indonesia Emas tahun 2021. Yang kedua, zaman sekarang, situasi sekarang adalah mengalami eskalasi geopolitik, internasional yang sangat dinamis. Karena itu butuh seorang tokoh yang mapan dan kuat di bidang menjaga kedaulatan negara, dan yang kedua malang melintang di TNI Polri, dan yang ketiga dia yang akan mampu mempertahankan nasionalisme. Coba bahasa beliau mengenai ekonomi sangat kuat nasionalisme ekonominya, tetapi tetap adaptif terhadap ekonomi pasar. Jadi melanjutkan Pak Jokowi tiada lain adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini satu irama yang bagus untuk menuju percepatan Indonesia sebagai negara maju. Yang kedua, sebagai TKN, kami menyambut baik dan terima kasih menghargai yang setinggi-tingginya kepada seluruh alumni Cipayung dimanapun berada yang telah mendeklarasikan untuk mendukung Pak Prabowo Mas Gibran, sehingga dengan demikian nuansa saintis, intelektualitas, dan aktivis itu berkumpul di Prabowo Gibran, sehingga ini menjadikan nyawa kepemimpinan Pak Prabowo Mas Gibran ini menjadi kepemimpinan yang kuat, yang bernas, yang memiliki kekuatan teologis pembangunan dan juga yang menyangkut paradigma pembangunan ke depan. Saya pikir dua itu yang saya sampaikan. Tambahin ya soal pentingnya alumni ya. Jadi menurut saya kehadiran alumni ya, aliansi alumni Cipayung ini sangat penting. Pertama, bahwa ini adalah alumni ini adalah aktivis senior yang notabene punya jaringan sampai
ke bawah. Dan untuk menggerakkan pemilih atau suara ini harus punya kaki di lapangan. Jadi dalam konteks gerakan sekali putaran ini perannya aliansi alumni kelompok Cipayung itu sangat-sangat menentukan. Yang kedua, selama ini pasangan Prabowo Gibran itu agak lebih menang juga si unggul, tetapi posisinya tidak sekuat seperti generasi milenial atau generasi Z. Nah ini kalau alumni ini kan dari wajahnya kelihatan kan, ini generasi X dan generasi baby boomer ya. Nah, ya. Jadi ini adalah sebetulnya kelompok strategis yang diperlukan untuk menambahkan dukungan pada generasi X dan generasi baby boomers. Jadi ini kehadirannya tepat waktu. Yang berikutnya lagi, ya memang Prabowo Gibran unggul dalam semua kelompok pendidikan. Tetapi yang keunggulannya paling tipis itu ada di kelompok sarjana dan perguruan tinggi. Nah, semua kelompok Cipayung ini pasti pernah kuliah. Ada yang gabung HMI, ada yang PMI, ada yang GMPI, ada yang GMI dan seterusnya. PM Green jadi ini adalah kelompok yang akan menambah suara bagi 02 di kalangan alumni atau mereka yang pernah masuk perguruan tinggi. Untuk memenang sekali putaran. Jadi ini kelompok yang sangat-sangat strategis dan perannya sudah sangat tepat menjelang 2 minggu terakhir ini, sangat-sangat menentukan. Ini trennya kan sudah sangat mendekati ya, jadi ini perlu dorongan sedikit saja ini. Nah, sebagai sebuah kelompok yang strategis sekali, ya kelompok Cipayung seperti saya garis bawahi tadi, ini kakinya sampai ke bawah. Ini adalah aktivis lama, bukan aktivis baru. Ini bukan cuma omong-omong, ya, tapi ini kekuatan yang sangat nyata, ya, sangat real. Dan sekali lagi yang diperlukan itu hanya tambahan 1-2% dan itu akan diberikan kontribusinya oleh aliansi alumni kelompok Cipayung, alias All Cipayung. Hidup All Cipayung.